pada awal pelayanan publik Yesus, Dia menyatakan bahwa Dialah juru selamat yang dijanjikan, Sang Mesias. Mujizat yang Yesus lakukan adalah bukti yang mendukung pengakuannya sebagai Mesias dan membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Yesus mendemonstrasikan kuasa supranatural atas dunia roh, dunia fisik, atas penyakit, bahkan atas kematian. Saat Yesus mengulurkan tangan kepada orang banyak di sekitarnya, Dia bukan hanya menunjukkan kuasa penuh untuk menyembuhkan mereka, tetapi juga cinta dan kasih sayang luar biasa yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Entah Yesus sedang duduk di lereng gunung, atau berdiri di atas kapal, atau berjalan melewati ladang gandum, Dia selalu mengajar orang banyak. Dia juga berbicara dengan perorangan. Kadang Dia akan menghentikan segalanya untuk bercakap dari hati ke hati dengan seseorang. Dan orang datang kepada Yesus bukan hanya karena apa yang Dia perbuat, tetapi juga karena apa yang Dia katakan. Mereka tertarik kepadanya, bukan hanya karena kuasanya untuk menyembuhkan, tetapi juga karena janjinya untuk menyelamatkan. Yesus datang untuk menyelamatkan mereka dari hukuman kekal. Yesus datang sebagai Mesias untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa dan maut. Yesus juga tidak terpengaruh oleh opini masyarakat, tekanan sosial, atau bahkan tuntutan agamawi. Dia selalu mengatakan kebenaran dengan penuh keberanian dan kasih. Karena itu, beberapa orang menolak Dia, sementara yang lain, seperti para muridnya, menyadari, Engkaulah yang memiliki perkataan kehidupan kekal. Saat Yesus berbicara tentang kehidupan kekal yang Dia tawarkan, Markus 1 ayat 14 dan 15 berkata, Yesus datang ke wilayah Galilea memberitakan Injil Allah. Dia berkata, waktunya telah genap dan kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil, Sang Mesias, dan kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Dan menjadi bagian dari kerajaan Allah berarti hidup untuk selamanya, memiliki hidup yang kekal. Dan Yesus menjelaskan lebih lanjut bahwa untuk menjadi bagian dari kerajaannya dan memiliki hidup yang kekal ini, ada dua hal yang menjadi syarat. Yesus berkata, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yohanes Pembaptis diutus untuk mempersiapkan orang banyak untuk menerima Sang Mesias. Dan Yohanes pun memberitakan kepada orang banyak bahwa mereka perlu bertobat. Bertobat artinya mengubah pikiran Anda. Anda lihat, manusia berpikir bahwa mereka cukup baik untuk bisa diterima oleh Allah oleh karena perbuatan baik dan praktik keagamaan mereka. Mereka perlu menyadari bahwa mereka telah melanggar hukum Allah yang sempurna dan bahwa mereka berdosa. Mereka perlu bertobat, mengubah pikiran mereka, dan menyadari bahwa mereka tidak cukup baik dan bahwa mereka membutuhkan seorang juru selamat. Yesuslah juru selamat itu. Dan Dialah yang datang untuk menyelamatkan mereka dari dosa mereka. Ada seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin bangsa Yahudi. Nikodemus adalah bagian dari kelompok religius yang disebut Farisi. Farisi adalah kumpulan orang yang setia mencari kehidupan kekal. Namun untuk memperoleh kehidupan kekal, mereka salah menempatkan keyakinan pada diri mereka sendiri. Mereka kira karena perbuatan baik mereka, asal keturunan mereka, dan segala ritual keagamaan mereka, mereka pasti mendapatkan kehidupan kekal. Banyak orang Farisi menentang, bahkan menolak Yesus. Namun Nikodemus tidak. Nikodemus tertarik dengan Yesus.
Suatu malam ia datang kepada Yesus. Selama percakapan mereka, Yesus memberitahu Nikodemus, "Sebenar-benarnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nikodemus pasti sangat terkejut. Menurut Yesus, semua rancangan Nikodemus untuk memperoleh kehidupan kekal, untuk memasuki kerajaan Allah, adalah sia-sia. Yesus sedang memberitahu Nikodemus bahwa engkau tidak dapat memperoleh hidup yang kekal dengan apapun yang engkau lakukan. Hanya ada satu jalan untuk memasuki kerajaan Allah. Engkau harus dilahirkan kembali. Bagaimana mungkin seseorang dapat dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Kata Nikodemus. Dapatkah ia masuk lagi ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Air adalah suatu substansi fisik, tetapi juga merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan cairan alami yang menyertai persalinan. Dan saat Yesus menggunakan istilah dilahirkan dari air, ia merujuk pada kelahiran secara fisik. Yesus hendak mengatakan kepada Nikodemus bahwa kelahiran fisiknya tidaklah cukup. Nikodemus membutuhkan kelahiran lainnya, kelahiran yang datang dari Roh Allah. Dan Yesus lebih lanjut menjelaskan ini saat dia berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Atau dengan kata lain, Anda dapat menerima kehidupan fisik dari seseorang secara fisik. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Hanya Roh Allah yang dapat melahirkan kehidupan rohani dalam diri Anda. Tidak ada perbuatan baik, upacara keagamaan, atau ketaatan terhadap aturan yang dapat melahirkan kehidupan Allah ini dalam diri seseorang. Hanya Roh Allah yang dapat memberi seseorang kehidupan yang baru ini. Bagaimana mungkin semua hal itu terjadi? Tanya Nikodemus. Untuk menjawab pertanyaan Nikodemus, Yesus merujuk kepada suatu peristiwa yang terjadi dalam sejarah Israel saat mereka berjalan di padang gurun. Saat bangsa ini memberontak melawan Dia, Allah mengirim ular berbisa ke tengah-tengah mereka. Gigitan ular ini sangat fatal. Tak ada satu pun yang dapat menetralkan efek racun itu. Namun saat umat berseru meminta kelepasan, Allah menyuruh Musa untuk membuat seekor ular dan menempatkannya di atas tiang. Setiap kali seseorang melihat ular itu, Tuhan akan memberinya kehidupan. Yesus berkata kepada Nikodemus, "Sama seperti Musa menaikkan ular tembaga di padang belantara, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan hidup yang kekal." Seperti halnya gigitan ular menyebabkan orang mati, begitu juga dosa dalam diri kita menghukum kita untuk mati. Dan seperti mustahilnya bagi umat untuk menciptakan penawar yang dapat menetralkan efek bisa itu, mustahil juga bagi kita untuk melakukan apapun demi menetralkan efek dosa kita. Anda lihat, hukuman atas dosa adalah maut. Dan tidak ada perbuatan baik atau upacara keagamaan yang dapat menetralkan efek dari kondisi kita yang fatal itu. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, suatu hari kelak, Yesus akan ditinggikan dan digantung di atas suatu tiang. Di padang gurun, Allah tidak memaksakan penyembuhannya kepada siapapun. Begitu juga, Yesus tidak memaksa siapapun untuk menerima kehidupan yang Dia tawarkan. Setiap orang harus memilih percaya atau tidak kepadanya.
Itulah mengapa Yesus menjelaskan kepada Nikodemus dalam ayat 16. Karena Allah sangat mengasihi dunia ini, Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya? Nikodemus pasti tertegun dengan perkataan Yesus. Apa Allah sungguh memberitahunya untuk percaya saja? Itu sajakah yang dituntut dari Nikodemus untuk masuk ke surga? Tampaknya terlalu mudah, pasti Allah menuntut lebih. Namun, apa yang akan Anda katakan bila seseorang bertanya, "Apa yang harus saya lakukan untuk bisa masuk surga?" Apa jawaban Anda? Jadi warga negara yang baik, menolong orang miskin, berbuat baik, berdoa, berpuasa, berbagian dalam acara keagamaan, atau bahkan berziarah? Apa yang Allah minta? Dalam Yohanes 6 ayat 29, saat Yesus diminta untuk mendaftarkan perbuatan yang Allah minta, beginilah dia menjawabnya. Inilah pekerjaan yang diinginkan Allah. Percayalah kepada Dia yang sudah diutus Allah. Satu-satunya yang Allah minta agar Anda dan saya lakukan adalah percaya kepada Dia yang telah Dia utus, kepada anaknya, Yesus. Karena Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui anaknya. Yesus datang untuk menyelamatkan, bukan untuk menghukum manusia. Dosa mereka sudah menghukum mereka. Allah ingin memberi kita pengampunan dan membuat kita dapat diterima sepenuhnya oleh Dia. Itulah artinya dibenarkan. Ketika Tuhan menyatakan bahwa seseorang itu benar, artinya dosa mereka sudah diampuni sepenuhnya dan mereka dapat diterima sepenuhnya oleh Allah. Roma 3 ayat 22 berkata, kebenaran Allah melalui iman kepada Kristus Yesus diperuntukkan bagi semua yang percaya. Semua yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias dan Kristus akan dinyatakan benar. Segala dosa mereka akan diampuni dan mereka diterima sepenuhnya oleh Allah. Yesus melanjutkan, orang yang percaya kepadanya tidak akan dihukum. Tetapi orang yang tidak percaya sudah berada di bawah hukuman karena ia tidak percaya pada nama Anak Tunggal Allah. Percaya atau menolak Yesus? Menerima hidup yang kekal atau terus berada dalam keadaan dihukum selamanya karena dosa Anda? Inilah pilihan yang Allah tawarkan. Bahkan dalam Yohanes 8 ayat 24, Yesus dengan tulus memperingatkan kita, jika kamu tidak percaya kepadaku, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Yesus mengatakan bahwa jika mereka tidak percaya bahwa Dia adalah seperti yang dikatakannya, bahwa Dialah Mesias, Anak Allah, Dia yang datang untuk menyelamatkan mereka, mereka akan mati untuk selamanya karena dosa-dosa mereka. Hanya ada satu cara untuk diselamatkan. Dalam Kejadian 6-8, karena semua kejahatan dan kekerasan yang telah memenuhi bumi, Tuhan mengirim air bah. Dan sama seperti bahtera adalah satu-satunya jalan untuk selamat dari air bah, Allah mengutus Yesus sebagai satu-satunya jalan untuk selamat dari penghakiman atas dosa kita. Semua orang yang menolak untuk datang kepada Yesus supaya diselamatkan sedang menolak kehidupan. Menolak kehidupan berarti memilih kematian. Padahal Yesus menawarkan hidup yang kekal. Artinya menolak kehidupan kekal berarti memilih kematian kekal. Dalam Lukas 16, Yesus menggambarkan kengerian dari kematian kekal.
Dalam pasal ini, dia bercerita tentang dua orang dan bagaimana akhir hidup mereka. Yang satu adalah seorang pengemis yang miskin, sakit, dan kesepian yang bernama Lazarus. Yang satunya lagi adalah seorang kaya yang gerbangnya adalah tempat Lazarus berbaring. Kaya atau miskin, semua orang diperhadapkan pada keputusan tentang di mana mereka akan menjalani kekekalan mereka nanti. Dan baik Lazarus maupun orang kaya itu sama-sama orang berdosa. Namun Lazarus bertobat dan memilih untuk percaya firman Allah, tapi orang kaya itu tidak. Lukas 16 mengatakan bahwa waktunya telah tiba saat kedua orang ini mati. Demikian juga waktunya akan tiba bagi setiap orang di bumi ini untuk mati, entah mereka kaya atau miskin, muda atau tua. Dan Ibrani 9 ayat 27 berkata, seperti manusia yang ditentukan untuk mati satu kali saja dan sesudah itu menghadap penghakiman. Setiap orang hanya diberikan satu kali kehidupan. Begitu kehidupan itu berakhir, orang itu akan menghabiskan kekekalan, entah di surga atau di neraka. Dan menurut Alkitab, kedua tempat ini bukanlah kiasan ataupun bersifat imajinasi. Keduanya adalah tempat yang sangat nyata dan sangat berbeda. Surga adalah tempat penuh penghiburan dan sukacita dalam hadirat Tuhan. Tetapi neraka adalah tempat penyiksaan dan penderitaan, terpisah dari Allah selamanya. Suatu ketika, orang miskin itu mati dan dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham. Lazarus mati dan dibawa ke surga. Dia ada di sana bersama-sama dengan Abraham. Seperti Lazarus saat Abraham hidup di muka bumi, ia percaya kepada Allah dan dibenarkan, diampuni, dan diterima sepenuhnya oleh Allah. Orang kaya itu juga meninggal lalu dikuburkan. Di alam maut, saat disiksa, orang kaya itu memandang ke atas dan melihat Abraham di kejauhan bersama Lazarus di pangkuannya. Orang kaya itu tidak pergi ke neraka karena dia kaya, sama seperti Lazarus tidak pergi ke surga karena dia miskin. Sesungguhnya Kejadian 13 memberitahu kita bahwa Abraham adalah orang yang sangat kaya, dan dia pergi ke surga. Anda lihat, hal-hal seperti ketenaran dan kekuasaan dan uang tidak mengikuti Anda atau memengaruhi Anda. Alasan orang kaya itu pergi ke neraka adalah karena dia tidak bertobat, dan dia tidak percaya kepada firman Allah. Semasa hidupnya, dia menolak Allah dan mengabaikan apa yang dia katakan. Dalam penderitaannya dia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku dan suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke air dan menyejukkan lidahku, sebab aku menderita dalam nyala api ini." Namun Abraham menjawab, "Ada jurang besar yang memisahkan kita, sehingga orang yang ingin menyeberang dari sini ke tempatmu tidak bisa menyeberang. Dan orang yang dari tempatmu juga tidak bisa menyeberang ke tempat kami." Dalam Alkitab, Allah jelas menyatakan bahwa begitu seseorang mati, takdir kekekalannya tersegel. Kehidupan bersama Allah adalah untuk selamanya, dan mereka yang telah memilih Allah akan hidup bersama Dia untuk selamanya. Namun mereka yang memilih untuk menolak Allah akan terpisah dari Dia untuk selamanya. Kehidupan kekal sama permanennya dengan kematian kekal. Mereka yang ada di neraka tidak akan pernah bisa meninggalkannya. Mengetahui bahwa dia tidak dapat pergi dari situ, orang kaya itu berseru, "Kalau begitu aku mohon kepadamu Bapa, utuslah Lazarus ke rumah ayahku, karena aku mempunyai 5 saudara laki-laki. Biarlah Lazarus memperingatkan mereka supaya nanti mereka tidak masuk ke tempat penyiksaan ini." Orang kaya ini tidak dapat membayangkan bila saudara-saudaranya juga masuk ke neraka.
Dia memohon kepada Lazarus untuk kembali ke bumi dan memperingatkan mereka. Dia berharap bahwa hal ini akan meyakinkan mereka untuk bertobat dan percaya kepada firman Allah. Namun Abraham menjawabnya, "Jika saudara-saudaramu tidak mendengarkan hukum Musa dan kitab para nabi, mereka tidak akan bisa diyakinkan, bahkan oleh seseorang yang bangkit dari antara orang mati." Musa dan para nabi telah mencatat firman Allah. Dan Abraham tahu bahwa bila saudara-saudaranya telah menolak firman Allah, orang yang bangkit dari kematian pun tidak akan dapat meyakinkan mereka. Anda lihat, firman Tuhanlah yang meyakinkan kita untuk mempercayai kebenaran. Dan selagi saudara-saudara itu masih hidup, mereka punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan percaya. Anda dan saya pun punya kesempatan yang sama untuk mendengarkan firman Tuhan dan mempercayai apa yang Dia firmankan selagi kita masih hidup dan sebelum semuanya terlambat. Setelah 3 tahun menyembuhkan dan mengajar, Yesus mulai menuju ke Yerusalem. Saat mereka mendekat, Lukas 22 mengatakan bahwa Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergi dan persiapkanlah makanan Paskah untuk kita makan." Petrus dan Yohanes harus mempersiapkan untuk suatu perayaan yang disebut Paskah. Setiap tahun, orang Yahudi akan datang ke Yerusalem untuk merayakan momen ketika Allah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Di antara semua perayaan pada hari itu, salah satu hal terpenting yang mereka lakukan adalah mempersembahkan seekor anak domba yang kemudian dipanggang dan dihidangkan pada saat makan tiba. Selama makan, mereka harus mengingat bagaimana Allah memberitahu umatnya bahwa pada tengah malam, malaikat maut akan melintasi seluruh negeri itu dan membunuh putra sulung dari setiap keluarga. Hanya ada satu cara untuk selamat dari kematian. Setiap keluarga harus memilih seekor anak domba berusia 1 tahun yang tidak bercacat. Kemudian tanpa mematahkan satu tulang pun dari anak domba itu, darahnya harus tercurah sebagai pengganti untuk menggantikan putra sulung yang seharusnya mati dalam wabah itu. Kemudian mereka harus mengambil darah itu dan mengoleskannya pada tiang pintu rumah mereka. Malam itu, entah Anda baik atau jahat, kaya atau miskin, hanya ada satu hal yang menentukan apakah putra sulung akan hidup atau mati. Allah memberitahu mereka, "Ketika aku melihat darah itu, aku akan melewatkan rumahmu." Inilah yang mereka rayakan saat mereka berkumpul. Namun para murid tidak menyadari bahwa pembebasan yang lebih besar akan segera terjadi. Lukas 22 ayat 19 mengatakan bahwa Yesus mengambil roti dan mengucap syukur. Ia memecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Roti ini adalah tubuhku yang diberikan kepadamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Saat Yesus mengambil roti dan memecahkannya, Dia memberitahu para muridnya bahwa itu simbol dari cara tubuhnya akan dihancurkan untuk mereka. Demikian juga, setelah makan, Yesus mengambil cangkir anggur dan berkata, "Cangkir yang dituangkan bagimu ini adalah perjanjian baru dalam darahku." Pada Paskah yang terjadi dahulu kala itu, darah anak dombalah yang harus tercurah sehingga putra sulung dapat tetap hidup. Namun sekarang, Yesus mengatakan bahwa darahnya sendiri yang akan dicurahkan bagi mereka. Sebagai anak domba mereka, sebagai pengganti mereka, sehingga mereka dapat memiliki hidup yang kekal. Anda lihat Paskah pertama itu telah menjadi gambaran yang melukiskan dan menunjuk ke kematian Yesus Kristus.
Namun sekarang, pembebasan yang lebih besar lagi akan segera terjadi. Saat laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari seluruh bangsa akan dilepaskan dari perbudakan dosa mereka dan diselamatkan dari hukuman kematian kekal. Yesus datang untuk membayar harga tertinggi untuk keselamatan kita. Yesus memberitahu orang-orang bahwa untuk memiliki hidup yang kekal, mereka perlu bertobat atau mengubah pikiran mereka. Orang-orang telah salah memahami bahwa mereka akan diterima oleh Allah karena perbuatan baik mereka. Tetapi Yesus menjelaskan bahwa hanya ada satu cara untuk memiliki hidup yang kekal, dilahirkan kembali. Roh Allah adalah satu-satunya yang dapat memberi seseorang kehidupan yang baru ini. Tidak ada jumlah aturan, upacara keagamaan, puasa, atau ziarah yang dapat cukup. Anda perlu bertobat. Ubahlah pikiran Anda dengan menyadari bahwa seberapa baik pun Anda tidak bisa mendapatkan hidup yang kekal. Seperti Nikodemus, Anda juga memerlukan kehidupan rohani yang baru ini, yang hanya Allah yang bisa memberikannya kepada Anda. Yesus memberitahu Nikodemus bahwa siapapun yang percaya kepadanya akan memiliki hidup yang kekal. Yesus menjelaskan itu sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, dia juga akan ditinggikan. Di padang gurun, mereka yang sekarat karena gigitan ular hanya harus percaya pada apa yang Allah katakan dan melihat, dan mereka akan memiliki kehidupan. Anda seperti orang-orang yang sekarat di padang gurun karena dosa Anda mengutuk Anda untuk mati. Untuk bisa diselamatkan, satu-satunya hal yang Allah minta dari Anda adalah supaya Anda percaya kepada Putranya, Yesus Kristus, dan Anda akan memiliki hidup yang kekal. Tuhan telah merencanakan kehidupan kekal di tempat yang nyata dan indah yang penuh kenyamanan dan sukacita yang disebut surga. Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan menikmati kehadiran Allah selama-lamanya. Tetapi semua yang menolak datang kepada Yesus untuk diselamatkan, menolak kehidupan kekal, dan memilih kematian kekal. Kematian kekal adalah keterpisahan dari Allah selamanya, di tempat nyata yang penuh siksaan dan penderitaan yang disebut neraka. Allah ingin supaya Anda pergi ke surga. Dia ingin supaya Anda diselamatkan dan tidak binasa. Yesus dan murid-muridnya berkumpul untuk merayakan Paskah. Pada Paskah pertama dahulu kala di Mesir, darah anak dombalah yang ditumpahkan agar putra sulung bisa hidup. Namun sekarang, Yesus sedang menjelaskan bahwa tubuhnya akan dihancurkan untuk Anda, dan bahwa darahnya sendiri yang akan dicurahkan. Yesus datang untuk menjadi anak domba Paskah Anda, untuk menjadi pengganti Anda, supaya Anda bisa memiliki hidup yang kekal.